Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Jamaah setia channel Maswil Huda, pecinta zikir, pecinta salawat, insya Allah kita semua dimuliakan Allah. Sekedar mengingatkan kembali, sholat duha adalah sholat sunat yang dilakukan seorang muslim ketika waktu duha. Waktu duha adalah waktu ketika matahari mulai naik kurang lebih 7 hasta sejak terbitnya, kira-kira pukul 6 atau 7 pagi hingga waktu zuhur. Jumlah rakaat sholat duha genap, boleh 2 rakaat, 4, 6, 8 dan maksimal 12 rakaat, dan dilakukan dalam satuan 2 rakaat sekali salam. Artinya akan menjadi ladang pahala bagi mereka yang senantiasa mengamalkannya, namun tidak akan menjadi dosa apabila ditinggalkan. Adapun di antara keutamaan yang akan didapat bagi orang yang istiqomah mengerjakan sholat duha, sebagaimana yang terdapat dalam kitab Hasaisu al-Ummati al-Muhammadiyah yang ditulis oleh Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki. Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki menceritakan keutamaan-keutamaan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi hamba yang menunaikannya, lengkap dengan sumber hadisnya, yang diantaranya Rasulullah menyampaikan bahwa pahala dan kebaikan sholat duha seperti pelaksanaan sedekah. Setiap ucapan dan zikir yang kita lantunkan adalah mencegah kemungkaran. Tentu hidup seperti ini akan menjadi penuh keberkahan. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Hendaklah masing-masing kamu bersedekah untuk setiap ruas tulang badanmu pada tiap-tiap pagi. Faqullu tasbihatin sadaqah, mengucapkan 1 kali tasbih subhanallah sama dengan 1 sedekah. 1 kali tahmid alhamdulillah sama dengan 1 sedekah. 1 kali tahlil la ilaha illallah sama dengan 1 sedekah. 1 kali takbir Allahu Akbar sama dengan 1 sedekah. 1 kali menyeru kebaikan sama dengan 1 sedekah. Dan 1 kali mencegah kemungkaran sama dengan 1 sedekah. Wa yutsi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma minad duha. Dan sebagai ganti dari semua itu, maka cukuplah mengerjakan 2 rakaat sholat duha. Yang kedua, dibangunkan istana di surga. Sebagai seorang muslim, tentu kita sangat berharap
bisa masuk ke dalam surga. Bagi mereka yang melaksanakan sholat duha, apalagi dilakukan secara konsisten, Allah akan membangunkannya istana dari emas di surga. Kita bisa lihat, ini bukan saja kebahagiaan berupa harta benda, tetapi betapa besar penghargaan Allah kepada kita. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang sholat duha 2 rakaat, maka dia tidak ditulis sebagai orang yang lalai. Barang siapa yang mengerjakannya sebanyak 4 rakaat, maka dia ditulis sebagai orang yang ahli ibadah. Barang siapa yang mengerjakannya 6 rakaat, maka dia diselamatkan di hari itu. Barang siapa mengerjakannya 8 rakaat, maka Allah tulis dia sebagai orang yang taat. Wa man shalla sintai asharata rak'atan bainallahu lahu baitan fil jannah. Dan barang siapa yang mengerjakannya 12 rakaat, maka Allah akan membangunkan sebuah rumah di surga untuknya. Yang ketiga, diampuni dosa-dosanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man hafadha ala syub'atid duha ghufira lahu dzunubah. Barang siapa yang dapat mengamalkan sholat duha dengan langgeng, dengan istiqomah, maka akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Wa in kanat misla zabadil bahri, sekalipun dosa itu sebanyak buih di lautan. Dosa-dosa yang kita miliki akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala jika kita menjaga, atau dalam arti kata lain, istiqomah dalam melaksanakan sholat duha. Memang begitu berat tantangan sholat duha, apalagi dilaksanakan di saat kita beraktivitas dan sibuk dalam pekerjaan. Namun balasan Allah subhanahu wa ta'ala sungguh tidak terkira, hingga mengampuni dosa-dosa kita. Keutamaan salat duha yang keempat adalah menjadi pembuka rezeki kita, karena Allah menjamin kebutuhan kita di pagi hari hingga sore. Artinya kita akan merasa cukup dan jauh dari kesulitan. Apalagi memang sholat duha juga menjadikan kita sebagai orang yang senantiasa bersyukur dan mengingat nikmat Allah. Dalam hadis qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullah azza wa jalla, ya ibna Adam, la tu'jizuni min arba'i rak'atin fi awali naharika akfika akhirah. Wahai anak Adam, rukuklah, sholatlah pada awal siang, yaitu sholat duha 4 rakaat, maka aku Allah akan mencukupi kebutuhanmu sampai sore hari. Yang kelima, seperti pahala haji dan umrah. Bagi sebagian orang mungkin sulit untuk melaksanakan haji dan umrah, apalagi
ibadah satu ini memang memerlukan biaya yang cukup besar, fisik dan mentalitas yang sangat kuat. Namun bagi kita yang belum bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah, maka laksanakanlah sholat duha. Sebagaimana hadis riwayat Tabrani daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla salatas subhi fi masjidi jama'atin yasbutu fihi hatta yusalliya subhatat duha." Barang siapa yang mengerjakan salat subuh dengan berjamaah di masjid, lalu dia tetap berdiam di masjid sampai melaksanakan salat sunnat duha, kana ka ajrin hajjin au mu'tamirin tamma hajjatuhu wa umratuh, maka ia seperti mendapatkan pahala orang yang berhaji atau berumrah secara sempurna. Yang keenam, orang yang istiqomah melaksanakan salat duha, kelak ia akan masuk surga lewat pintu khusus, pintu duha yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebahagiaan terbesar kita ada pada saat kita bisa masuk ke dalam surga dalam keadaan yang baik, dan Allah memberikan penghargaan yang luar biasa kepada kita. Salat duha adalah salah satu pembuka jalan untuk dibukakannya pintu khusus masuk ke dalam surga. Inna fi jannati babai yaqulu lahud duha. Sesungguhnya di surga kelak terdapat pintu yang bernama ad-duha. Fa iza kana yaumul qiyamati nada munadin, dan pada hari kiamat nanti akan terdengar panggilan, aynad dina kanu yudimuna ala salatid duha. Di manakah orang yang melanggengkan salat duha? Hadza babukum fadkhuluhu bi rahmatillah. Ini adalah pintu kalian, masuklah kalian dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah, wahai saudaraku, beberapa keutamaan-keutamaan yang akan didapat bagi orang yang gemar mengerjakan sholat duha. Pada akhirnya, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Moga Allah memberi pangkat kekuatan kepada kita semua, pangkat istiqomah dalam mengerjakannya, dan semoga kita semua termasuk dalam hamba Allah yang selamat hingga ke negeri akhirat. Amin. Allahumma amin. Hanya sekian, semoga bermanfaat buat semua saudaraku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Syafi', ya Syafi', ya Habibi, ya Syafi', ya Syafi'.